Halo, selamat datang di Ruang Ilmiah, ruang yang menyajikan kelas e-learning dengan menggunakan media pembelajaran online. Saat ini kita akan belajar mengenai metode penelitian, khususnya proses penelitian kuantitatif. Baik, mari kita melihat proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data berkaitan dengan populasi dan sampel dan bagaimana mengembangkan instrumen. Nah, setelah instrumen dikembangkan, yaitu dilakukan pengujian instrumen. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, lakukan analisis data. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Penelitian itu berangkat dari suatu rumusan masalah. Nah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam hal penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa itu harus jelas, sedangkan penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti turun lapangan. Kelemahan dari penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa peneliti biasanya tidak cocok dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena dalam penelitian kuantitatif, masalah itu sudah ada atau bisa didapat dari peneliti ketika berada di belakang meja. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu masalah didapat dari lapangan. Ketika sudah turun lapangan, baru masalah itu berkembang, baru masalah itu ada. Kemudian yang berikut adalah setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut harus dirumuskan. Nah, rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau kalimat tanya. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah dinamakan dengan hipotesis, atau biasa disebut dengan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi hipotesis yang masih bersifat sementara, atau jawabannya masih bersifat sementara, itu harus dibuktikan kebenarannya secara empiris dan nyata. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dilakukan dalam populasi tertentu. Tetapi karena keterbatasan waktu, terbatasan biaya dan dana dan tenaga, maka peneliti dapat mengumpulkan sampel yang diambil dari populasi. Jadi tidak perlu diambil semua. Nah, bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif, harus mampu mengeneralisasikan keseluruhan dari populasi itu. Biasanya dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau yang akurat. Untuk itu perlu menggunakan instrumen. Nah, dalam ilmu alam atau ilmu teknik, biasanya instrumen itu sudah ada. Atau kita bisa menggunakan alat ukur, timbang, termometer. Semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah valid dan terukur. Tetapi dalam ilmu sosial, instrumen yang kita gunakan itu belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri instrumennya. Nah, agar instrumen itu bisa dapat dipercaya, maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah instrumen diuji, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel. Instrumen bisa berbentuk tes atau non-tes. Biasa non-tes itu dapat berupa kuesioner, dapat juga berupa observasi, dan dapat juga berupa wawancara. Nah, data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis itu diarahkan untuk menjawab satu rumusan masalah yang telah diajukan dan berdasarkan hipotesis atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi data yang dianalisis atau data yang terkumpul kemudian dianalisis, data ini harus sinkron dengan hipotesis dan rumusan masalah yang diajukan. Jadi analisis data menggunakan
statistik, deskriptif, dan inferensial. Jika menggunakan inferensial, dapat berupa statistik parametris dan non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian itu dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Jadi, data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Pembahasan dapat berupa tabel, dapat berupa tabel frekuensi, grafik, piktogram, pie chart. Jadi pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang disajikan. Nah, selanjutnya setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis, kemudian dilakukan pembahasan, baik berupa pembahasan dalam bentuk deskripsi, tabel, frekuensi, piktogram, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diinterpretasikan, kemudian disajikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini berisi jawaban singkat terhadap rumusan masalah, yang tentunya didasarkan pada data yang terkumpul. Jadi, jika rumusan masalah ada 5, jadi kesimpulannya harus 5, jangan lebih. Nah, jadi, rumusan masalah itu harus sinkron, harus sesuai dengan kesimpulan. Atau kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian yang terakhir adalah saran. Karena peneliti bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, maka dapat memberikan saran-saran yang tentunya diharapkan dapat memecahkan suatu masalah. Bagaimana jika hipotesis yang diajukan kemudian tidak terbukti? Maka yang perlu dicek adalah apakah ada yang salah dalam menggunakan teori atau instrumen yang digunakan, atau misalnya dalam pengumpulan data, kemudian atau ada yang salah dalam melakukan analisis, atau rumusan masalah yang perlu diralat kembali. Demikianlah paparan materi mengenai metodologi penelitian, khususnya proses penelitian kuantitatif, kiranya dapat bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya mengenai analisis data. Ada juga mengenai tutorial mengenai analisis data. Ada juga berbagai macam teori mengenai metodologi penelitian yang saya akan sajikan. Dan tetap stay di Ruang Ilmiah untuk pengembangan channel ini. Anda bisa subscribe, like, komentar. Demikian dari saya. Terima kasih.